Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Prestir Tampan di episode 41. Agung masih memikirkan ucapan Alex bahwa ia akan tetap tinggal di Indonesia selama ini belum mendapatkan Jenny kembali. Sambil memberi makan burung gereja yang hinggap, Agung memikirkan kemungkinan jika apa yang diucapkan Alex mungkin benar adanya. Jika benar Jenny masih hidup, lantas jasad siapa yang ditemukan dalam kejadian kebakaran 6 tahun yang lalu itu? Semua kilas balik kejadian 6 tahun lalu itu berputar di kepalanya. Ketika dulu ia mendapat kabar jika rumah Jenny dan Jayden mengalami kebakaran. Dan ketika sampai di sana semua telah hampir menjadi debu. Jadi ia tidak dapat benar-benar memastikan jika memang Jenny dan Jayden telah meninggal dunia. Dan Kania menolak melakukan otopsi dengan alasan tidak tega jika jasad Jenny dan Jayden tidak segera dikebumikan. Sayang sekali, saat itu ia sudah tidak memiliki kewenangan untuk menolak Kania dan sejujurnya ia juga merasakan rasa kasihan seperti yang Kania katakan padanya. Tapi pada siang hari itu ia berpamitan setelah pemutusan hubungan kerja sebagai penasihat hukum keluarga Rahayu. Karena Kania hanya ada Jenny dan Jayden juga Mina saat itu. Dan ketika kejadian itu tidak ada Mina di sana dan Kania berdalih bahwa Mina memutuskan pulang kampung. Semuanya penuh tanda tanya yang membuat kepalanya sakit sekaligus membuat dadanya sesak. Paman, suara ringan itu terdengar terengah. Dan saat Agung mengangkat kepalanya, seorang gadis cantik dengan senyum mengembang dan mata yang berbinar berada di hadapannya. Apa aku mengenalmu? Agung memperhatikan bagaimana gadis itu tersenyum dan entah mengapa senyumannya mengingatkannya pada Jenny. Mungkin karena ia sangat merindukan Jenny saat ini. Ini aku, Jenny. Agung segera menarik dirinya saat Jenny tiba-tiba duduk di sebelahnya. Apakah di sini hantu? Paman Agung, ini aku, Jenny, putri Hendra dan Rahayu. Agung membuka matanya lebar. Jenny telah tiada, lalu siapa gadis yang ini? Mengapa ia mengaku jika dirinya adalah Jenny? Ah, jangan bergurau, aku tidak mengenalmu. Agung tidak mau percaya begitu saja. Mungkin ia hanya terpengaruh oleh omongan Alex, sehingga gadis itu benar-benar menganggap jika dirinya adalah Jenny. Ia lantas beranjak bangun dan melangkah menjauh meninggalkan Jenny. Paman, aku sungguh Jenny. Kania memalsukan kematianku. Ucap Jenny tidak menyerah. Ia berjalan mendekat menghampiri Agung dan meyakinkan jika dirinya benarlah Jenny. Jujur saja, Agung ingin mempercayai ucapan gadis ini, tapi sangat sulit baginya menerima semua yang dikatakan gadis ini dengan semua logika dan kejadian yang telah dilihatnya sendiri. Jadi Agung lebih memilih untuk melepaskan tangan Jenny dari lengannya dan berjalan pergi meninggalkan Jenny. Jenny hanya dapat menangis kini. Bahkan Agung tidak mempercayainya sampai ia harus bagaimana untuk mendapatkan kembali haknya. Agung menjadarkan tongkatnya dan duduk di kursinya. Semua ucapan yang diucapkan gadis itu berputar di kepalanya, membuatnya sangat pusing hingga ia harus memejamkan matanya untuk menenangkan diri. Benar bukan? Aku tidak salah jika Jiniku masih hidup. Agung membuka matanya saat mendengar suara Alex tiba-tiba. Ada banyak manusia di bumi ini yang memiliki wajah mirip. Bukalah pikiranmu lebar-lebar, ucap Agung. Semuanya belum terbukti benar. Agung tidak mau gegabah. Bisa saja gadis itu memanfaatkan kemiripannya dengan Jenny untuk mendapatkan keuntungan dari harta peninggalan Hendra dan Rahayu. Ayah yang seharusnya membuka pikiran ayah lebar-lebar. Aku tidak akan salah mengenali cintaku, ucap Alex marah.
Agung hanya dapat menghela napas berat dan meninggalkan Alex tanpa menanggapi ucapannya. Jenny berjalan lemas kini. Mengapa harapan itu cepat sekali pupus? Lantas, ia harus bagaimana sekarang? Mengapa kakak tidak meminta bantuan ke Andreas saja? Suara Jaidan yang menyarankannya meminta bantuan Andreas tiba-tiba terngiang. Haruskah aku meminta bantuan Andreas? Jenny menghentikan langkahnya dan menatap langit gelap berwarna abu-abu itu. Dan sepertinya hujan deras akan turun lagi. Jenny kemudian memandangi ponselnya dan tersenyum sedih. Untuk apa dia memberikanku benda ini jika sama sekali tidak berguna? Gerutu Jenny kesal. Ia melanjutkan langkahnya kembali menuju rumahnya. Saat sampai, Jenny segera melangkah masuk menuju kamarnya tanpa memperdulikan ucapan Dewi yang menyuruhnya untuk makan. Jenny membanting tubuhnya dan mengangkat ponselnya secara tinggi. Andreas, aku merindukanmu dan aku membutuhkanmu, ucapnya sambil memandangi foto Andreas yang menjadi wallpaper di ponselnya. Cepatlah pulang, aku sangat merindukanmu. Jenny mengecup lembut foto di layar ponselnya dan tersenyum, tapi tiba-tiba saja ponsel yang dipegangnya berdering, menampilkan panggilan video dari Andreas. Bagaimana caranya? Jenny mendadak menjadi panik kini. Ia tidak tahu cara mengangkat panggilan video call dari Andreas. Geser saja yang berwarna hijau saat aku menghubungimu. Jenny tersenyum saat mengingat pesan Andreas setelah memberikannya ponsel. Dan dengan tidak sabar, Jenny mengikuti apa yang Andreas katakan. Dan wajah Andreas kini telah muncul di seluruh layar. Halo istriku, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Andreas tersenyum. Yang aku lakukan hanya memikirkanmu dan merindukanmu. Cepatlah pulang, Mas. Andreas tersenyum. Rasa lelahnya langsung sirna setelah mendengar jawaban manis yang dilontarkan Jenny padanya. Tunggulah sebentar lagi, Mas akan segera pulang dan akan memelukmu sepanjang hari. Dan tentunya untuk menanamkan buah cintaku padamu, Dek. Jenny menutupi wajahnya dengan selimut karena merasa sangat malu. Jangan tutupi wajah cantikmu, aku sungguh merindukan senyuman itu, pinta Andreas. Dengan malu-malu, Jenny menunjukkan wajahnya kembali. Aku akan kembali malam ini juga, jadi bersiaplah sayang, karena aku tidak akan melepaskanmu malam ini, ucap Andreas kembali. Senyum Jenny kembali memerah kini. Jenny lantas mencium layar ponselnya dan berkata dengan manjanya, aku akan menunggumu. Andreas menutup ponselnya. Hatinya berbunga-bunga meskipun Jenny hanya menciumnya dari jauh. Ia tetap dapat merasakan kehangatannya. Setelah mengantongi ponselnya, Andreas kembali melihat bagaimana perkembangan pencarian korban longsor yang masih belum semua ditemukan. Cuacanya masih kurang bagus hari ini, dan sepertinya hujan akan kembali turun. Sangat berbahaya jika mencari dalam keadaan cuaca buruk seperti ini. Jelas kepala tim SAR. Andreas menarik nafas berat. Ia selalu merasa bersalah jika melihat wajah-wajah dari keluarga yang kehilangan anggota keluarganya yang saat ini masih belum ditemukan. Sebaiknya kita akan segera kembali ke tenda, ucap kepala tim SAR tersebut. Saat hujan mulai turun kembali dengan derasnya dan angin berhembus dengan cukup kencang. Semua tim SAR dan beberapa pekerja yang membantu pencarian segera menarik diri, meninggalkan lokasi longsor karena takut jika akan terjadi longsor susulan. Tapi seorang anak laki-laki berusia 10 tahun tiba-tiba saja berlari menerobos para pencari korban dan berdiri mendekat ke dekat alat berat sambil menangis setelah lolos dari dekapan ibunya. Ayahku masih di sini. Semua orang segera berlari mengejar anak itu saat melihat atas tepi yang mulai runtuh kembali. Tapi anak laki-laki itu telah berlari cukup jauh hingga mereka semua tidak dapat menjangkaunya. Andreas masih berada di lokasi pencarian karena sebelumnya ia memastikan jika sudah tidak ada orang lagi di sekitar lokasi.
Dan setelah dipastikan tidak ada siapapun di lokasi pencarian itu, barulah Andreas berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Tapi melihat anak laki-laki itu berlari menuju lokasi pencarian, dengan refleks Andreas mengejarnya dan mendekapnya saat tiba-tiba longsor kembali terjadi. Pak Direktur, semua orang berteriak saat Andreas dan anak laki-laki itu menghilang, dan yang terlihat hanya tumpukan tanah yang kembali meninggi. Morpin terjatuh lemas, dan air matanya menetes. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Morpin mencoba berlari menghampiri Andreas, meski dengan merangkak karena kakinya mendadak lemas. Tapi para pekerja menahan karena longsor kembali terjadi. Andreas, terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.